Berlatar di sebuah gerbong kereta, kisah akan berfokus pada seorang perampok kelas kakap bernama Ti dan rekan setianya bernama Rek. Mereka belum lama ini tertangkap oleh kepolisian dan tepat hari ini akan dibawa ke pengadilan. Namun karena Ti bukan rampok sembarangan, ia dan rekannya dapat meloloskan diri dengan cara seperti ini. พุทธซ่อนไว้ยะหายตัวไปยะทาพุทธโมนะ Dan ya, entah sihir atau ilmu jenis macam apa yang digunakan, polisi pun langsung dibuat panik karena tahanan mereka hilang bak ditelan bumi. Ti dan rekan sendiri kini berada di tepian danau dan disambut oleh rekannya yang lain. Berita terkait lolosnya Ti pun langsung tersebar luas di berita koran, sehingga pimpinan polisi yang geram akan hal itu menemui inspektur polisi bernama Jakarat untuk memintanya agar turun tangan langsung dan menangani kasus ini demi menutupi keresahan masyarakat. Ti dan rekannya sendiri tinggal di sebuah pedesaan dan kenal dekat dengan biksu di desa itu. Mereka sering kali berkunjung dan kali ini ingin meminta jimat untuk sebagai perlindungan karena jimat miliknya telah disita oleh kepolisian. Di sana si biksu yang mengetahui profesi mereka lantas mengingatkan agar berhenti dari kebiasaan mengambil hak orang lain karena pada kenyataannya keberhasilan Ti selama ini tidak lebih dari hanya keberuntungan berkat bantuan dari rekan-rekannya dan pasti akan ada karma bagi mereka di kemudian hari. ต่อจากนี้ไป Singkat cerita, malam pun poek, Ti dan Rek pun pergi ke sebuah bar langganan dan mendapati sedang ada keributan di mana seorang wanita penghibur bernama Dao yang mengcancel pelanggannya akibat main kasar terlibat perkelahian dengan pelanggannya itu sehingga dan ya, Ti dan rekannya langsung menghajar si pelanggan karena tak suka melihat wanita diperlakukan seperti itu. Asisten pemilik bar bernama Sam yang keluar dengan menenteng senjata api mengancam akan menghabisi Ti karena berbuat seenaknya di tempat ini, tetapi ก็อย่าทำให้อัวผิดหวังกันละกัน ternyata Ti dan Rek sudah saling kenal dengan pemilik bar bernama Ita, panggil saja si Ibu Bos, karena beliau adalah salah satu penadah emas hasil curian mereka. Meski uang yang didapat jauh dari harga yang seharusnya, Ti tidak begitu peduli dan tetap menerima uang tersebut. Keesokan harinya, si Ibu Bos didatangi pihak kepolisian karena mendapat kabar terkait Ti yang semalam datang ke bar ini. Para pekerja termasuk Dao langsung dikumpulkan untuk ditanyai perihal apakah salah satu dari mereka ada yang melihatnya. Namun karena si Ibu Bos adalah mitra bisnis yang baik, ia memilih untuk tutup mulut. Begitu juga para pekerja yang takut terhadapnya. Dia bernama Kid, salah satu orang kepercayaan Ti yang sering ikut andil dalam melakukan perampokan. Saat ia dan Ti pergi untuk menonton pertandingan seni bela diri, mereka tidak sadar jika di sana ada mata-mata dari kepolisian yang mengawasi, namun masih menunggu waktu yang tepat untuk melakukan penangkapan. Rek sendiri saat ini ketemuan dengan Dao untuk mengungkapkan perasaannya. Ia mengaku sudah jatuh cinta sejak pandangan pertama dan berharap Dao juga berpikiran sebaliknya. Untuk membuktikan keseriusannya itu, Rek memberi Dao sebuah cincin emas sekaligus berjanji jika suatu hari nanti akan membawanya pergi untuk memulai kehidupan baru. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Ti dan Rek yang kali ini akan melakukan perampokan di dalam bus tidak menyadari keberadaan mata-mata yang mencurigai gerak-geriknya, dan tepat saat bus sudah berada di titik lokasi yang ditentukan, mereka langsung melancarkan aksinya saat itu juga dan โมกรุณาทายินดีอันนิยะ Ya, bus pun seketika mogok setelah Ti membacakan mantra. Sesaat setelah menjarah barang berharga milik para penumpang, mereka harus terlibat baku tembak dengan beberapa orang penumpang yang juga membawa senjata api sehingga
Dengan cepat, Kid pun langsung membawa mereka pergi disusul mobil polisi yang melakukan pengejaran. Sesampainya di sebuah gubuk kecil, TCS lantas mengobati Rek terlebih dahulu karena sebelumnya sempat terkena tembakan dengan meminta bantuan sang penghuni. Di waktu yang sama, Jakarat dan tim baru tiba di lokasi dan langsung memanggil si penghuni untuk memastikan keberadaannya. Sadar jika si penghuni sedang disandra, ia pun meminta bawahannya agar berpencar guna menutup setiap akses keluar, tetapi ya, polisi seketika dibuat kalang kabut oleh TCS yang melakukan penyergapan pada polisi ini. Jakarat pun meminta bawahannya agar mundur untuk mengamankan yang terluka. Sedangkan di dalam, Kid yang mulai panik karena peluru yang tersisa tinggal sedikit pun membuat T harus memanfaatkan kemampuan yang dimilikinya. Ia menggunakan beje-beje alias mantra yang membuat hujan deras seketika turun mengguyur area tersebut. อิติลีกันหาชูเชกเสียงเหมือนสวดอะไรสักอย่างอะ Dampak dari hal itu, Jakarat pun lekas menyuruh bawahannya agar menyiapkan amunisi sembari menunggu hujan reda. Sedangkan di bar tempat Dao bekerja, ia ditemui si ibu bos yang ternyata mengetahui jika dirinya sempat keluar di jam kerja. Si ibu bos yang tidak menyukai hal itu langsung memberi Dao pelajaran dan mengingatkan jika dirinya tidak akan pernah membiarkan Dao resign dari pekerjaannya saat ini. Keesokan paginya tepat saat hujan sudah reda, Jakarat dan bawahannya langsung mendobrak pintu gubuk guna menangkap T yang diduga masih ada di sana. Sia-sia bagi mereka yang telah semalaman berjaga. TCS rupanya sudah lebih dulu melarikan diri bermodal ilmu hitam untuk berpindah ke tempat lain. คุณเชื่อเรื่องวิชาอาคมไหมล่ะ พอควันนะมันจางหายไป ทุกคนก็หายวับไปหมดเลย ขนบ้านให้ทุกซอกทุกมุม Sementara Jakarat dimarahi oleh pimpinan, TCS sendiri kini sudah berada di rumah temannya bernama Jun yang masih satu komplotan dengan mereka. Tak lama, Kid datang memberitahu terkait berita dari koran bahwasannya sayembara telah diadakan bagi siapa saja yang dapat menangkap T hidup ataupun mati. Bukan hanya itu, ia juga memberitahu Rek terkait kondisi Dao yang menurut informasi kini sedang sakit akibat dihajar oleh Sam habis-habisan. กูมีเรื่องให้มึงช่วย Rek yang tidak terima akan hal itu meminta bantuan T untuk menemaninya dalam misi penyelamatan Dao. Dengan dibantu Kid yang akan berjaga di depan pintu masuk bar, mereka langsung membabi buta menghajar semua orang yang ada di sana dan Sam yang melihat si ibu bos disandra membuatnya tidak dapat berkutik dengan alasan tidak ingin majikannya dihabisi sampai akhirnya masih dengan menyandra si ibu bos, Rek pergi ke kamar Dao sedangkan T ke ruang lain untuk mencuri barang berharga. Sesaat setelah menyadarkan Dao dari tidurnya, Rek tidak menyadari jika kini si bos berniat menusuknya dari belakang tetapi dan ya, si ibu tewas berkat Dao yang mengambil pistol milik Rek tepat waktu. Di mana masalah seketika muncul karena pihak kepolisian mulai berdatangan dan Sam ini hilang entah kemana. Tanpa memperdulikan hal itu, T dan rekannya fokus mencari jalan keluar, dibantu Kid yang akan menjadi pengalih perhatian. Naas bagi Kid yang tertangkap oleh polisi, ia langsung dibawa ke kantor dan dikurung dengan napi terpidana kasus berat lain. Kehadirannya yang tidak disambut baik mendapat bantuan dari salah satu napi bernama, kita panggil saja Samsul, yang langsung menghajar balik para napi yang sok jagoan tersebut. Mendengar kabar terkait Kid yang ingin menyelamatkan rekannya malah dibuat rungsing karena Rek lebih mementingkan Dao, sehingga kini ia meminta bantuan Jun untuk menemaninya dalam misi penyelamatan. มึงไปกูไอ้จุน ไปพี่
Entah ajian apa ini, polisi pun dibuat kewalahan karena menerima laporan jika saat ini Ti telah melakukan perampokan di 4 lokasi berbeda. Sadar jika itu hanya pengalihan, Jakarat yang menyadari tujuan Ti yang sebenarnya pun langsung berangkat ke lokasi tempat Kid berada dan เฮ้ย พวกเราสำราญราชเว้ยไปไอ้เชี่ยไอ้ตีมึงออกมา ยังไงมึงก็หนีไม่รอด ya, terjadilah baku tembak sengit antara pihak kepolisian dengan Ti CS yang tinggal sedikit lagi untuk dapat pergi dari sana. Di tengah keputusasaan karena kehabisan peluru, datang orang yang tidak diduga-duga kemunculannya, yaitu ระเบิดเร็วไปขึ้น berkat Rek yang datang tepat waktu, TCS dapat kembali berkumpul di tempat persembunyian mereka. Di sini jugalah kita akan mengetahui rahasia di balik pencurian tadi yang ternyata Ti telah menyewa 4 orang random untuk menyamar sebagai dirinya yang rencananya itu nyaris tidak berhasil. แยกกันก่อนเว้ย Selesai di situ, VCS langsung pergi menemui sang biksu untuk menjemput Dao yang telah dititipkan. Setibanya di sana, mereka dibuat terkejut saat mendengar jika Sam sempat datang dan menimbulkan kekacauan. Dao berhasil diamankan, namun naas bagi Ibu Rek yang kehilangan nyawa akibat Sam menembaknya. Si biksu pun menyarankan VCS agar lebih baik pergi karena polisi sedang mencari keberadaan mereka. Tapi sesaat setelah tiba di tempat aman, Rek memutuskan kembali lagi untuk menjemput Dao karena khawatir akan keselamatannya. Singkat cerita, malam pun poek dengan fakta bahwa Sam telah menghabisi ibu dari rekannya. Ti pun mengajukan diri untuk membalaskan dendamnya kepada Sam. Namun karena Rek tidak ingin membebankan masalahnya kepada orang lain, ia ingin melakukannya sendiri dan berharap Ti senantiasa melindungi Dao jika nanti terjadi sesuatu kepadanya. Setelah memberi penghormatan pada sang ibu untuk yang pertama kali, Rek pun menemui Sam dan langsung menghabisinya dengan sangat brutal, tetapi disinilah Rek sekarang diinterogasi oleh Jakarat CS yang dengan kejamnya memberi siksaan. Ia ditawari uang, begitupun kebebasan jika mau buka suara terkait di mana keberadaan Ti saat ini. Namun karena Rek menolak, maka inilah yang Jakarat lakukan kepadanya. Entah bagaimana nasib Rek selanjutnya, kita dialihkan pada Kid yang kini mulai dekat dengan Samsul. Penasaran bagaimana pria itu keluar dari penjara, Samsul pun memberitahu jika pamannya adalah seorang tentara dan beliaulah yang telah menebusnya. Tapi di tengah pembicaraan, Rek diminta pergi ke salah satu ruangan oleh pelayan untuk menemui Ti yang ingin membicarakan sesuatu. เฮ้ยมึงหาเหล้าแดกก่อนเลยนะเด๋ Di sana, Ti rupanya ingin memberitahu siapa Samsu dan alasan kenapa Kid membawanya ke tempat ini bukan apa-apa. Latar belakang Samsul yang belum jelas bisa jadi adalah mata-mata dari kepolisian yang dikirim untuk mengawasi mereka. Sehingga kini Ti berharap Kid menjauhi teman barunya itu jika masih ingin jadi anak buahnya. Tanpa memperdulikan hal tersebut, Kid yang kesal pun kembali menemui Samsu dan malah bertindak ceroboh dengan jujur perihal kedekatannya dengan Ti. Sedangkan Ti sendiri kini dibuat ngahulang tarik saat mendengar berita kematian Rek yang tewas di tangan polisi dan lekas menenangkan Dao yang juga ikut mendengarnya. ไม่น่าจะลวงแล้วนะพี่ Dengan fakta bahwa Rek sudah tiada, Ti akhir-akhir ini lebih sering menyendiri tanpa berbuat apa-apa. Kid yang mulai jenuh pun mendapat saran dari Samsul agar mereka berdua melakukan perampokan untuk menunjukkan diri jika Kid bisa melakukan itu meski tanpa dilatar belakangi oleh siapapun.
Mengetahui Kir sudah di luar kendali, Ti pun memilih pergi dengan Dao untuk mencari tempat aman. Dalam perjalanan, Dao curhat terkait dirinya yang kini sedang mengandung sehingga mau tidak mau harus menjalani kehidupan tanpa ditemani Rek, di mana Ti hanya dapat perintah. Dengan dirinya sendiri juga merasa kehilangan. Berlokasi di sebuah danau, Ti memilih tinggal di dalam rumah kapal guna menjauhi keramaian terutama polisi, di mana ini juga semata-mata dilakukan demi melindungi Dao, sesuai pesan terakhir dari Rek waktu itu. 1 minggu berlalu, mereka dikejutkan oleh kedatangan Rek yang ternyata masih hidup. Saat ditanyai perihal berita yang mengatakan bahwa Rek sudah mati, Rek pun memberitahu jika itu hanya sekedar akal-akalan polisi untuk memancing Ti. Ia ingin memberi peringatan, namun tidak ada satupun orang yang menurutnya dapat dipercaya. ตีกูอยากปล้นอีกสักครั้งว่ะเพื่อน Alih-alih bertaubat, Rek justru mengajak Ti untuk melakukan perampokan terakhir yang kali ini mengincar bank demi bisa memulai hidup baru. Hingga pada malam harinya, Ti yang bersedia pun memberitahu Rek terkait dirinya yang akhir-akhir ini merasa terus diawasi oleh kepolisian. Ia curiga jika teman baru Kid adalah mata-mata, sehingga tidak ingin melibatkannya dalam perampokan kali ini. มึงพอรู้เรื่องพวกนี้ไหม Tanpa disadari pihak kepolisian sudah lebih dulu mengetahui akan adanya perampokan bank karena ternyata Reklah orang yang membocorkannya, bukan tanpa alasan. Rek ingin memulai hidup baru dengan Dao karena telah dijanjikan kebebasan oleh Jakarat, meski itu jelas adalah pengkhianatan terhadap Ti yang notabene rekan seperjuangannya sendiri. Pada waktu itu, lebih tepatnya saat masih diinterogasi oleh Jakarat, Rek bahkan membocorkan rahasia terkait Ti yang digadang-gadang menggunakan ilmu hitam. Pada kenyataannya, itu tidak lebih dari sekedar trik biasa karena mereka selalu menyiapkan segala sesuatu dengan matang. Salah satunya adalah memanfaatkan bubuk racun yang dapat membuat orang tak sadarkan diri, seperti yang dilakukan Ti saat hendak menyelamatkan Kid dari penjara. Kembali pada TCS yang sudah siap di posisi, mereka saat ini mengincar mobil pengangkut uang yang sebentar lagi akan berangkat. Kid dan Samsul yang diminta agar jangan melakukan apa-apa sampai Ti melakukan pergerakan, tidak sadar jika itu hanya tipuan agar dirinya tidak ikut terlibat. Dan tepat ketika mobil target tiba di titik yang sudah ditentukan, Ti pun langsung melancarkan aksinya saat itu juga dan... Ya, meski berhasil mendapatkan uangnya, TCS pun cukup dibuat kewalahan karena polisi mulai berdatangan. Di tengah baku tembak yang masih berlangsung, naas bagi Ti yang harus tertembak, begitupun Dao yang berusaha membantu sampai akhirnya... Beruntung mereka berhasil lolos dan langsung pergi dari sana. Ti yang sebelumnya terkena tembakan di area Fata ternyata selamat berkat dirinya yang mengenakan pelindung tahan peluru, hingga menyelamatkan Dao yang mulai lemas akibat kehilangan banyak darah. Saat meminta bantuan sang biksu, Ti dan Rek diingatkan jika ini adalah karma dan tidak dapat berpaling dari semua itu. Yang karena polisi mulai berdatangan ke wilayah itu, biksu menyarankan Ti dan Rek agar pergi sementara Dao akan diobati. Tanpa buang waktu, mereka lekas pergi dari sana hingga berpapasan dengan Jakarat yang sengaja menunggu kedatangan mereka. Yang belum menyadari jika dirinya telah dijebak harus bernasib sia karena Jakarat hanya ingin mengincarnya. Di tengah sakaratul maut itulah ia mengingatkan Rek agar senantiasa melindungi Dao, begitupun calon anaknya. Disinilah Rek akhirnya menyesal karena sebenarnya tidak ingin kehilangan rekan seperjuangan dan harus menuruti keinginan Ti yang ingin mati di tangannya.
Berita terkait kematian T pun langsung jadi berita hot dan reputasi kepolisian mulai harum kembali. Beberapa hari sejak kejadian itu, Rek yang memilih pindah ke kota lain dengan Dao masih harus kehilangan nyawa di tangan Kid yang mengetahui keculasannya. Begitupun Kid yang harus tiwas oleh Samsul yang menyalahgunakan kekuasaannya selaku polisi. พี่เลิก ฉันรู้แล้วว่าใครฆ่าพี่ตี คิด ไปเร็วแปะเฮียเดี๋ยวสังมาไอ้สัส กูรู้ Tamat, ending yang sangat membagongkan.